Oke. Ini baru pertama kalinya nih kayak begini. Lampu mati. Ya, karena ini Hari Raya Yom Kippur, saya ucapkan selamat Hari Raya Yom Kippur yang ke 8 tahun 57 82. Jadi saya sebetulnya nggak tahu tentang hari ini ya. Ya dulu pernah dengar sih, beberapa kali dengar kalau ada Hari Raya Yom Kippur gitu ya. Tapi nggak pernah tahu apa itu. Nanti coba cari tahu apa sebenarnya Hari Raya ini. Jadi ini hari yang dirayakan 10 hari setelah Rosh Hashanah atau tahun barunya bangsa Yahudi gitu ya. Yom Kippur itu artinya the day of atonement. Jadi hari penebusan dosa. Kalau Pak Obi tadi bilangnya di WA hari pendamaian. Jadi saya pikir karena ini hari Yom Kippur itu hari penebusan dosa, saya pikir awalnya bangsa Yahudi itu bakal ada korban bakaran gitu ya, karena penebusan dosa. Ternyata enggak. Ternyata di hari itu bangsa Israel itu mereka orang Yahudi melakukan puasa, terus mereka nggak boleh pakai sepatu kulit, terus nggak boleh cuci-cuci, nggak boleh mandi, nggak boleh pakai krim, nggak boleh pakai parfum, nggak boleh pakai lotion, terus juga nggak boleh berhubungan badan gitu ya. Dan ketika saya melihat itu, saya coba mikir apa hubungannya gitu ya. Hari penebusan dosa, udah ada yang nyala di bawah di meteran dinaikin. Ya, coba. Terus ternyata setelah dibaca perayaan Yom Kippur itu terkait dengan peristiwa Musa gitu ya. Yang Musa ketika melihat bangsa Israel lalu melihat bangsa Israel itu menyembah anak lembu emas dan menghancurkan 2 loh batu. Oh, ini udah nyala. Sebentar, saya nyalain WiFi. Ini belum ya? Oh, belum. Dulu. Bentar. Ya, nanti WiFi-nya deh. Belum nyala WiFi. Oke. Lanjut lagi. Jadi, saya mau membaca dari Keluaran 32. Ini kejadian ketika Musa melihat bangsa Israel menyembah anak lembu emas. Kejadian 32 ayat Keluaran 32. Keluaran 32 ayat yang ke-15. 15 sampai 35. Saya bacakan. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Tuhan dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Tuhan, dan tulisan itu ialah tulisan Tuhan, ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa. Jadi di sini ada Yosua ya yang mendampingi Musa.
Yosua bilang ke Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengeran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan. Itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu, diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang mempunyai emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya, sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu. Itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Bapa Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu pada hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik ke hadapan Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Nah, di sini ada kata pendamaian ya. Pak Obi sempat bilang di WA, hari Yom Kippur itu adalah hari pendamaian. Di sini kita melihat kalau Musa sedang mengupayakan pendamaian antara bangsa Israel yang sudah berdosa dengan Tuhan. Lanjut ke ayat 31. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang, kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Nah, jadi di sini Musa sempat bicara tentang kitab ya, kitab kehidupan. Jadi dia bilang Musa itu minta ke Tuhan supaya Tuhan mengampuni bangsa Israel. Kalau misalkan Tuhan nggak ampunin bangsa Israel, ini agak ekstrim nih. Musa bilang, hapuskan namaku dalam kitab kehidupan. Gitu. Jadi kalau Tuhan nggak ampuni, mendingan aku juga nggak diampunin gitu. Nggak usah tulis nama Musa di kitab kehidupan. Terus lanjut lagi, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan
dari kitabku. Nah, gitu. Jadi di sini ada pembicaraan tentang kitab kehidupan. Makanya kalau orang Yahudi ketika merayakan Yom Kippur, mereka akan biasanya ucapannya itu Gema Hatimatova. Sempat di WA juga Pak Ubi bilang gitu ya. Gema Hatimatova. Artinya itu kiranya nama kita termeterai dalam kitab kehidupan. Jadi di sini ada kisah tentang satu keinginan, satu upaya supaya bangsa Israel itu namanya bisa masuk dalam kitab kehidupan. Makanya ucapannya biasanya Gema Hatimatova gitu. Dan lanjut lagi ayat 34, tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Jadi di sini kita melihat kalau pada hari ini kita yang telah memasuki hari Yom Kippur, itu ada satu ritual di mana bangsa Yahudi itu berpuasa dan menahan segala hawa nafsu ya. Dan mereka selain berpuasa juga bertobat, mengakui segala kesalahan mereka, dan mereka punya harapan di mana supaya nama mereka itu tercatat dalam kitab kehidupan. Jadi ini semua tercetus itu karena peristiwa yang terjadi di waktu Musa gitu ya. Jadi kalau Yom Kippur itu adalah hari penebusan bagi orang Yahudi, tapi bagi orang Kristen hari penebusan itu adalah hari Jumat Agung ya. Kalau Jumat Agung itu adalah hari kematiannya Tuhan Yesus. Jadi bagi kita orang percaya, kita itu punya juru selamat, Tuhan Yesus yang mau mati bagi kita, dan disinilah terjadi satu pertukaran ya, ada satu transaksi penebusan di mana nyawa kehidupan kita itu dibeli dan ditebus oleh Tuhan Yesus sehingga kita itu bisa selamat. Tuhan Yesus yang dikutuk karena dosa-dosa kita, supaya kita itu bisa terbebas dari segala dosa-dosa kita. Dan kalau bicara tentang kematian, itu dalam iman Kristen, kita juga percaya bahwa akan ada kebangkitan. Dan saya melihat di dalam Alkitab, peristiwa kebangkitan itu terjadi berkali-kali gitu ya. Kalau misalkan kebangkitan itu tidak hanya terjadi waktu Tuhan Yesus saja gitu ya. Tuhan Yesus bangkit itu kan cerita di Perjanjian Baru ya. Di Perjanjian Lama pun juga ada peristiwa-peristiwa orang mati yang dibangkitkan. Kalau kita melihat misalkan yang di Perjanjian Lama itu adalah Elia. Kalau Elia itu kita bisa baca di 1 Raja-Raja 17. Elia itu membangkitkan anak janda Sarfat yang sudah mati. Gitu ya. Lalu kita lihat juga contoh yang lain adalah Elisa. Nabi Elisa itu pernah membangkitkan
anak perempuan Sunem yang sudah mati. Dan metode mereka itu sama semua gitu. Kalau di Perjanjian Lama, cara nabi-nabi dulu membangkitkan orang mati itu mereka tidur di atas orang mati itu. Jadi berhadapan muka gitu ya. Jadi nafas mereka nafas nabi itu berhadapan muka dengan hidungnya wajahnya yang mati gitu. Dan ketika itu mereka berdoa dan bisa bangkit orang yang mati itu. Sama gitu, metodenya sama. Dan yang lain, peristiwa yang lain itu adalah ada lagi di Perjanjian Lama itu ketika Nabi Elisa itu sudah meninggal, sudah mati, dan ada satu peristiwa di 2 Raja-Raja 13 ayat 20 sampai 21 di mana saya bukakan dulu 2 Raja-Raja ayat pasal 13 ayat 20 sampai 21. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan mereka lah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Jadi di sini yang terjadi ternyata nggak cuma di atas ditiduri orang yang mati itu ditiduri gitu ya supaya bisa bangkit lagi, tetapi di sini kita melihat ternyata cuman kena orang mati yang kena tulangnya Elisa itu aja bisa bangkit lagi. Kalau di Perjanjian Lama 2 orang itu ya, Elia dan Elisa. Tapi kalau di Perjanjian Baru kita tahu kalau Tuhan Yesus itu membangkitkan 3 orang. Ada anak perempuannya Yairus yang kita bisa temukan di Markus 5 ayat 21 sampai 43. Lalu ada anak janda di Nain, di kota Nain. Kita bisa baca di Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Dan yang terakhir adalah Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang kita bisa baca di Yohanes 11 ayat 1 sampai 45. Kalau murid-murid Tuhan Yesus juga ada yang membangkitkan orang mati. Yang membangkitkan orang mati itu ada Petrus yang membangkitkan Dorcas atau Tabita. Itu di Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 40. Lalu ada Paulus. Jadi ada 2 orang di Perjanjian Baru murid Tuhan Yesus yang membangkitkan orang mati. Petrus dan Paulus. Kalau Paulus membangkitkan Eutikus yang ada di Troas. Itu bisa kita temukan di Kisah Para Rasul 20 ayat 7 sampai 12. Jadi total itu yang disebutkan di Alkitab peristiwa orang mati yang bangkit itu ada 8. Ada 8. Itu yang tercatat peristiwanya ya yang khusus gitu. Tapi sebetulnya ada lebih lagi. Ada lebih banyak lagi orang kudus yang sudah mati lalu bisa bangkit lagi, itu ada lebih lagi. Karena kita tahu kalau di Matius 27 kita baca Matius 27 ayat yang ke-51. Ayat ke-51 sampai 53. Kita baca, ini peristiwa ketika Tuhan Yesus mati ya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2
dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Jadi saya lanjutin lagi, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi di sini nggak cuma 8 orang, tetapi ada lebih banyak lagi sebetulnya. Tetapi yang di sini yang menarik adalah tidak ada penumpangan tangan atau tidak ada andil dari nabi atau dari para rasul, tetapi ini adalah pekerjaan dari Bapa yang di surga ya, yang membangkitkan orang-orang mati itu. Jadi sebetulnya ada begitu banyak peristiwa orang-orang mati yang dibangkitkan di Alkitab, lebih dari 8 yang pasti. Dan peristiwa ini tidak hanya terjadi di zamannya Alkitab aja. Yang saya catat juga ada penginjil yang namanya Smith Wigglesworth, itu penginjil di Liverpool. Dia juga tahun 1800-an gitu, dia juga membangkitkan orang mati. Jadi ceritanya ada temannya yang manggil Smith Wigglesworth itu karena temannya ini ada di tempatnya teman yang meninggal gitu. Jadi waktu itu Smith Wigglesworth datang ke situ, lalu ketika itu dia angkat mayat teman-temannya itu gitu. Dia angkat, terus dia berdirikan di senderin di tembok, dia berdirikan, jadi dia tahan gitu, terus langsung dia hardik maut. Dia kalau nggak salah dia bilangnya apa ya? Aku kuasa maut, aku patahkan kuasa maut, aku patahkan engkau gitu, kalau nggak salah kayak gitu. Dan ketika itu juga langsung bisa bangkit gitu temannya itu. Dan kalau kita baca di Alkitab itu, kebangkitan orang mati itu memang sudah bagian dari rencana Tuhan. Kalau kita baca di Yohanes 5 ayat 25. Yohanes 5 ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Tuhan, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Jadi Tuhan punya rencana kalau setelah tubuh fana kita itu sudah mati gitu, Tuhan akan bangkitkan kita kembali. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, kita bisa baca di 1 Korintus 15 ayat 13. 1 Korintus 15 ayat 13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jadi di sini kita bisa baca kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jadi di sini kira-kira ditulis kalau Tuhan Yesus itu nggak mungkin dibangkitkan. Kalau orang-orang mati juga nggak dibangkitkan. Jadi orang-orang mati itu harus dibangkitkan, gitu. Karena Tuhan Yesus dibangkitkan, gitu ya. Dan ini sampai diulang 2 kali, gitu. Tadi kan 1 Korintus 15 ayat 13. Nah, yang 1 Korintus ayat 13 ayat 1 Korintus 15 ayat 16 itu diulang lagi. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jadi
orang mati itu harus dibangkitkan karena Kristus itu dibangkitkan. Jadi Kristus yang sudah dibangkitkan itu menjadi satu harapan bagi orang-orang percaya bahwa kejadian kebangkitan itu tidak hanya terjadi pada Kristus, tetapi juga terjadi pada orang-orang yang percaya gitu ya. Dan tidak hanya itu, kita itu juga diperintahkan untuk membangkitkan orang mati. Kita bisa baca di Matius 10. Matius 10 ayat 8. Nah, saya bacakan Matius 10 ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Nah, ini di Matius 10 ayat 8 ini adalah terjadi ketika Tuhan Yesus mengutus ke-12 muridnya. Jadi ini terjadi sebelum ada pencurahan Roh Kudus. Jadi sebelum ada pencurahan Roh Kudus, sebelum murid-murid dipenuhi Roh Kudus, itu Tuhan Yesus sudah memerintahkan murid-muridnya untuk membangkitkan orang mati gitu loh. Jadi perintah ini tidak menunggu turunnya Roh Kudus, tapi Tuhan Yesus sudah memberikan kuasa kepada murid-muridnya, bahkan sebelum Roh Kudus dicurahkan sudah memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk membangkitkan orang mati. Ini menariknya seperti itu ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ternyata ada satu rancangan Tuhan yang mungkin bagi manusia tidak masuk akal, tidak mudah untuk dipahami, tidak bisa dimengerti ya. Untuk apa gitu? Orang sudah mati, kenapa harus dibangkitkan gitu ya? Dan saya mau sharing tentang apa yang terjadi pada kematiannya papahnya Rachel beberapa waktu yang lalu gitu ya. Kalau saya lihat kematiannya papa itu begitu mendadak dan tidak ada tanda-tanda, tidak ada sakit, tidak ada apa-apa. Cuma waktu itu katanya beritanya dia ngerasa nggak enak badan, minta kerokan, terus tahu-tahu meninggal gitu ya. Dan kabar kematian papa itu yang begitu mendadak itu membuat saya jadi ada satu kekhawatiran, ketakutan. Karena ada banyak hal yang belum terbereskan dalam kehidupannya gitu ya. Jadi papa saya itu ada gangguan mental gitu ya. Jadi dia suka ketawa sendiri, suka ngomong sendiri gitu ya. Dan ya itu perokok berat gitu ya. Dan nggak cuma itu aja, dia juga minum alkohol. Dan waktu dia mati, kan itu di tempat, dia tinggal di tempat ini, tempat engkohnya gitu ya. Di situ waktu meninggal ya ada polisi-polisi, ada wartawan gitu ya. Tapi wartawannya sih ditahan di luar gitu. Tapi waktu ada polisi, kan kelihatan kalau papa itu di dalam kamarnya ada banyak botol minuman keras gitu ya. Terus juga ada cairan keluar dari mulutnya warna kuning gitu. Jadi polisi juga waktu itu mau mempermasalahkan, cuman ya dari pihak keluarga minta untuk tidak dilihat hal-hal yang lain gitu, nggak ada apa-apa. Akhirnya minta dari pihak dokter untuk periksa dan mereka bilang sih sakit jantung gitu ya. Terus kematian papa itu ada satu hal yang membuat saya merasa kalau
dia itu belum siap karena memang sebelumnya sebelum meninggal itu ada satu permasalahan yang dia bilang kalau dia itu belum siap meninggal karena ada satu masalah yang harus dia selesaikan. Masalah itu adalah dia kan berpisah sama istrinya. Nah, jadi dia itu kepengen supaya status pernikahannya itu jelas gitu. Ini sebetulnya mamahnya Rachel ini mau cerai atau mau bagaimana? Ini kan gantung gitu. Jadi dia sempat bilang, kalau saya nggak siap mati karena nanti pas waktu mati saya harus kasih pertanggungjawaban tentang pernikahan saya ini gitu. Jadi ini harus jelas katanya gitu. Jadi dia nggak siap mati karena masih belum jelas status pernikahannya. Ini maunya apa? Cerai atau bagaimana gitu ya. Jadi terus dia itu akhirnya kan berhubungan sama adiknya Rachel, telepon, pokoknya minta kejelasan, minta kepengen ketemu sama mama, cuman kan mamahnya keras nggak mau gitu karena papa kan ya dipikirnya pekerjaannya nggak jelas gitu ya. Terus ya ini juga kehidupannya nggak bener lah, maksudnya dia juga ada gangguan juga kan, gangguan mental gitu. Lalu waktu itu karena papa berdebat dengan adiknya Rachel sampai mereka itu jadi berantem. Jadi hubungan papa dengan adiknya Rachel itu nggak baik gitu ya. Sampai sebelum dia mati juga kepengen ketemu dengan adiknya Rachel lagi supaya ada hubungan lagi, nggak kesampaian gitu. Nggak kesampaian sampai akhirnya mati dengan keadaan masih berantem sama anaknya, adiknya Rachel, sama keadaan dengan istrinya juga tidak baik gitu. Jadi saya mikir, wah kalau seperti ini keadaannya, saya nggak tahu ini apakah papa itu damai atau enggak gitu. Jadi waktu itu saya bertekad saya mau membangkitkan papa dari kematian. Jadi saya minta tanda ke Tuhan. Tuhan, kalau emang papa ini belum waktunya untuk meninggal, saya minta tanda di langit. Saya minta tanda di langit. Terus waktu perjalanan ke Blora pas waktu itu, karena waktu itu ada di Blora papa. Waktu perjalanan saya ngelihat tanda. Jadi waktu itu saya ngelihat luar biasa indahnya bulan itu, benar-benar purnama dan terang sekali. Sampai saya ngelihat kagum sekali, sampai saya videoin gitu loh. Wow, luar biasa. Tapi saya nggak ngomong ke Rachel kalau saya ini bergumul gitu. Bergumul dan minta tanda, nggak. Saya nggak ngomong. Rachel nggak ngerti. Terus waktu saya ngelihat tanda itu, jadi saya, wah, apa iya ya? Saya harus bangkitin papa dari kematian gitu ya. Tapi ya waktu itu saya pokoknya nyetir terus sampai akhirnya nyampe di Blora, sampai di rumah dukanya. Dan waktu nyampe di rumah duka, saya sih nggak turun. Jadi karena saya kecapean, nyetir terus, saya tidur malah. Jadi kejadiannya itu terjadi waktu di ambulan. Jadi saya ditugaskan sama keluarga untuk membawa foto papa. Fotonya papa masuk ke dalam ambulan. Jadi di ambulan itu cuma ada saya sama yang supir ambulannya.
Jadi saya pikir, wah ini waktunya ini. Jadi saya waktu di ambulan saya bilang ke supir ambulan, Pak saya mau doa dulu ya Pak ya. Bapak nyetir aja. Terus, jadi waktu di ambulan itu saya menghardik maut dan saya perkatakan supaya Papa bangkit waktu itu. Jadi nggak ada yang tahu ini. Rachel juga nggak tahu. Yang tahu cuman saya, Tuhan, sama supir ambulannya doang. Jadi waktu itu setelah saya perintahkan kebangkitan ke Papa itu supaya bangkit lagi, nggak terjadi apa-apa gitu. Wah, saya pas waktu itu mikir, wah udah tinggal bentar lagi mau dikubur ini. Ambulannya udah berhenti, peti matinya udah diturunin. Wah, waktu dikubur saya mikirnya, ayo Pak, bangkit Pak, gitu kan. Karena saya mikir Papa ini urusannya masih banyak yang belum selesai, masih belum benar gitu. Saya waktu itu ngelihat, waduh, udah ditimbun tanah, udah ditimbun pasir, semen, udah disemenin. Waduh, saya udah ngelihat gitu, saya pikir mana nih nggak ada tanda-tanda gitu ya. Ya udah, jadinya saya pikir ya apa ya? Ya saya sudah berusaha, ya kalau Tuhan memang berkehendak lain saya ikhlaskan gitu ya. Walaupun saya tahu ada banyak hal yang belum kelar gitu ya di kehidupan Papa. Jadi waktu itu saya mikir, ini kan Papa baru meninggalnya hari Sabtu malam gitu. Saya nyampe sana kan Minggu. Terus hari Minggu. Terus hari Seninnya kan udah langsung kubur. Ya saya pikir masih ada kesempatan lah gitu ya, bisa bangkit. Ternyata enggak kan. Ya kalau Lazarus sampai menunggu 4 hari, Tuhan Yesus menunggu-nunggu sengaja dibuat terlambat sampai 4 hari di dalam kubur. Tapi kalau Papa kan masih lebih awal gitu ya. Nah, terus ya sudah berlangsung beberapa lama, kira-kira seminggu lebih. Saya masih sampai saat ini juga saya masih belum ngomong ke Rachel tentang hal ini. Tapi tahu-tahu Rachel dapat mimpi. Rachel mimpi kalau dia ngelihat Papa mati di mimpinya itu. Tapi setelah itu Papa bangkit dari mati gitu. Tapi yang anehnya katanya gini, kan Papa yang mati, tapi aku bingung kenapa yang bangkit itu kamu. Jadi dia bilang yang bangkit itu saya. Padahal Papa yang mati, tapi yang bangkit kamu. Terus dia bilang gara-gara kejadian itu jadi banyak omongan orang gitu loh. Orang-orang jadi ngomongin gitu. Terus nggak cuman itu. Ternyata yang dapat mimpi nggak cuma Rachel. Yang dapat mimpi juga anak saya yang cewek, si Veve. Veve juga dapat mimpi kalau dia itu mimpi opanya meninggal, lalu bangkit lagi gitu. Padahal saya belum pernah ngomong apa-apa gitu. Ke Rachel sama Veve nggak pernah ngomong, tapi kalau mereka dapat mimpi-mimpi itu gitu. Ya saya nggak ngerti itu maksudnya apa. Ya saya cuma berdoa supaya rohnya Papa damailah gitu. Dan ya yang saya ambil dari kejadian ini ya kadangkala kita emang nggak tahu ya, sebelum-sebelumnya karena Papa itu orangnya kan kesehatan mentalnya nggak baik gitu ya. Jadi kalau saya ceritakan atau ngomong tentang Tuhan gitu, dia
susah gitu terimanya karena dia punya pemikirannya nggak waras gitu. Jadi susah juga ya gimana ya menginjili orang yang nggak waras tuh bingung juga gitu bagi saya. Karena dia itu kecampur-campur pemahamannya antara Kristen sama Islam gitu ya. Campur-campur sama Buddha apalah. Jadi yang kebenaran menurut dia itu nggak masuk akal banget gitu bagi saya. Jadi gimana bisa komunikasi ya, gimana bisa menginjili orang nggak waras gitu, bingung juga saya. Ya, kalau saya sih berpikir ya kita memang diberikan kuasa gitu ya, dan ada perintah dari Tuhan Yesus sendiri gitu ya untuk membangkitkan orang mati. Tapi peristiwa ini bagi saya nggak membuat saya untuk menjadi down ya. Maksudnya kalau ada kesempatan ya kalau Tuhan yang perintahkan ya saya akan lakukan gitu. Walaupun saya pernah mengalami kejadian ini, kalau orang mati yang saya berusaha untuk bangkitkan nggak hidup lagi gitu ya. Dulu saya pernah mendengar kesaksiannya Daniel Kolenda gitu. Daniel Kolenda ketika dia diminta untuk membuat satu ministry sendiri. Sebelumnya kan dia membantu Reinhard Bonnke ya. Waktu itu Daniel Kolenda masih belum ada pengalaman gitu ya. Dia selalu membantu Reinhard Bonnke, tapi untuk dia punya ministry sendiri, membuat KKR sendiri itu belum pernah. Jadi dia ketakutan. Dia tanya ke Reinhard Bonnke, gimana nanti kalau saya KKR nggak ada satupun orang yang disembuhkan gitu. Kalau Reinhard Bonnke bilang ke Daniel Kolenda, kalau misalkan kamu sudah mendoakan 9 orang dan tidak ada yang sembuh, ketika kamu mendoakan orang yang ke-10, kamu harus percaya bahwa orang yang ke-10 ini akan disembuhkan Tuhan. Jadi jangan kamu berpikir akan kegagalan-kegagalanmu yang terdahulu gitu. Dan kamu berpikir kalau kuasa Tuhan itu tidak bekerja di dalam dirimu. Jangan seperti itu. Tetapi kamu harus percaya bahwa ketika kamu berdoa untuk orang yang ke-10 itu, disitulah ketika kamu melihat akan kuasa Tuhan bekerja. Jadi ya saya mengambil satu pelajaran dari Reinhard Bonnke ini kepada penerusnya si Daniel Kolenda ini, kalau apapun yang terjadi di masa lalu, mungkin kita sudah pernah mendoakan begitu banyak orang yang sakit tetapi nggak sembuh-sembuh gitu ya. Itu jangan membuat kita meragukan firman Tuhan. Kalau kita itu orang percaya itu tidak bisa menyembuhkan, tapi kita harus percaya bahwa melalui diri kita Tuhan bisa menyembuhkan. Kayak misalkan si siapa ya itu namanya, Todd White. Todd White juga dulu waktu pertama-tama itu sampai berapa ya? Pokoknya sampai banyak deh, puluhan orang lah dia doakan, nggak ada yang sembuh awal-awal. Tetapi dia tetap mendoakan orang sakit. Dimanapun dia ketemu orang sakit, dia doain. Walaupun puluhan orang dia doain, sebelumnya nggak pernah ada yang sembuh. Tetapi akhirnya apa? Akhirnya ada juga yang sembuh, dan bahkan ketika itu kesembuhannya lumayan radikal ya. Waktu itu dia ketemu ada yang pertama kali peristiwa kesembuhan yang dia lihat sendiri ya. Todd White itu lagi di supermarket, dia sama anaknya, dia doain orang di supermarket yang lagi sakit, punggungnya bengkok, ada nenek-nenek. Waktu dia doain, walaupun dia
sebelumnya udah puluhan kali doain orang, nggak pernah ada yang sembuh. Tapi ketika itu dia tetap imannya percaya kalau bisa sembuh ini orang gitu. Dia doain dan yang terjadi adalah tahu-tahu bunyi krek 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 gitu. Tulangnya itu ada bunyinya gitu. Tahu-tahu bisa tegak lagi gitu. Dan ya saya percaya kalau kita mempercayai firman Tuhan, jangan sampai kita terintimidasi gitu ya dengan peristiwa-peristiwa yang dahulu yang mungkin kita nggak lihat ada satu mujizat yang terjadi, tetapi kita percaya bahwa kapanpun dimanapun kita bisa dipakai Tuhan. Itu aja sharing dari saya. Mungkin Pak Obi mau menambahkan.